Shalom. Shalom. Puji Tuhan akan berkat Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita bisa kembali bersama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat di channel The Safe Ministry, di mana kami, kaum para awam, yang senang berdiskusi dan mempelajari Alkitab. Dan pada minggu ini, pelajaran kita judulnya adalah mengenai misi kepada yang belum dijangkau bagian 1. Kami sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry, tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, ketika kami menyerahkan diri kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami para panelis dan juga bersama pemirsa The Safe Ministry agar kami boleh mendapatkan pencerahan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dan sebagai awalan dari pelajaran minggu ini, kita akan mendengarkan pengantar yang dibawakan oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita masuk kepada satu judul yang sangat menantang, yaitu misi kepada yang belum dijangkau. Ya, ini bagian pertama, nanti di minggu berikut kita masuk kepada bagian kedua. Kita coba lihat di ayat hafalan, Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Ya, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, jadi ayat hafalan ini sudah menjadi petunjuk nyata bagi kita, ya, bahwa kalau kita mempercayai bahwa Allah adalah yang menjadikan bumi dan segala isinya, maka ya Allah tidak ada di dalam kuil-kuil yang dibuat oleh manusia. Artinya, jika ada orang yang masih percaya terhadap kuil-kuil yang dibuat oleh tangan manusia, berarti mereka adalah orang-orang yang perlu kita jangkau, karena mereka selama ini belum terjangkau oleh kebenaran Tuhan. Secara spesifik dalam satu minggu ini, kita akan banyak belajar dari Kisah Para Rasul 17. Ya, ini inti referensi kita, bagaimana Paulus ketika berada di Athena. Ya, ketika berada di Athena. Kita tahu Athena itu adalah kota tempat berkumpulnya para filsuf, ya. Para filsuf-filsuf Yunani yang sangat terkenal dahulu itu, ya, di lahirnya datangnya itu dari Athena. Jadi tidak mudah bagi Paulus, ya, untuk masuk ke situ. Paulus bisa saja dia lebih nyaman memilih apa, udahlah dia menginjili saja orang-orang Yahudi yang sama darah dagingnya seperti dia. Tapi dia apa? Dia menolak, dia tidak mau langsung merasa puas, ya. Kalau pelajaran beberapa minggu lalu, dia keluar dari comfort zone-nya, dari zona nyamannya, ya. Dia tidak mau bekerja hanya di antara sesama orang Yahudi. Dia juga ingin apa? Menjangkau bangsa yang lain. Atau bisa juga sebenarnya, ya, Paulus bisa aja bilang, ya udahlah, saya mending menjangkau orang yang bukan Yahudi yang sudah takut akan Allah. Kita tahu bahwa setelah itu dulu banyak orang Kristen yang dari bukan Yahudi. Ya, bisa saja, tetapi dia keluar dari zona nyaman itu. Ketika dia berada di Athena yang kita kenal dengan filsafatnya, dia mencoba menjangkau orang-orang di sana yang jelas-jelas punya latar belakang dan cara pandang yang sangat radikal berbeda dari Paulus. Nanti kita akan melihat bagaimana, ya, kisah-kisah Paulus menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak terpikirkan atau mungkin tidak akan dijangkau, ya. Bagaimana kisah di Athena, bagaimana Paulus di Areopagus nanti, bahkan bagaimana nanti Paulus menghadapi orang-orang yang tidak mengenal Allah, kenalnya hanya dewa-dewa, dan bagaimana strategi dia nanti memperkenalkan Allah yang baru itu kepada mereka yang sudah mengenal Allah yang lain. Demikianlah nanti, ya, kita akan pelajari satu persatu, tapi pesan pentingnya adalah, ya, pesan pentingnya bahwa kita punya tugas untuk menjangkau orang-orang yang belum
dijangkau dengan karakteristik apapun mereka itu. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing, seperti yang Pak Tobing telah infokan bahwa kita akan mempelajari tentang kisah Paulus. Dan sebagai kisah pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai seorang Ibrani di Athena dan bagaimana Paulus mengajar kepada penduduk Athena yang memang belum terjangkau. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Pak Tobing? Terima kasih Beatrice untuk pengantar yang sangat baik. Jadi kalau kita perhatikan di kisah 17 ayat 1 sampai 16, ya justru kisah ini lebih banyak menceritakan ketika kejadian di Tesalonika. Ketika Paulus dan Silas tiba di situ, lalu dia tinggal di rumah, ya di sebuah rumah ibadatnya orang Yahudi, ya. Dan dia tinggal di situ selama 3 sabat berturut-turut, artinya 3 minggu berturut-turut. Dia bicarakan firman Tuhan, dia bicarakan kitab suci di situ, dia terangkan ya bahwa ada seorang Mesias yang harus menderita dan telah bangkit dari antara orang mati. Lalu dia sebutlah siapa Mesias itu, yaitu Yesus. Dan itulah yang akan kuberitakan kepada kalian, katanya ya. Dan luar biasa, beberapa orang dari mereka menjadi percaya dan bergabung dengan Paulus dan Silas. Dan bahkan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan ada juga sebagian dari golongan-golongan perempuan yang terkemuka di situ yang bergabung ya. Sekali lagi pemirsa The Safe Ministry ya, mari kita bayangkan ya, Athena ini kota yang terkenal dengan para filsufnya ya. Setelah banyak orang-orang yang bergabung di situ ya, orang-orang Yunani yang bergabung di situ, apa yang terjadi? Orang Yahudi ya, siapa orang Yahudi? Kembali yang satu darah dengan Paulus ya, sama-sama orang Yahudi ya, mereka malah apa? Malah iri ya. Jadi kadangkala memang musuh kita itu ya, musuh kita itu Beatrice malah banyak dari dalam selimut sendiri ya. Ya, Yahudi iri. Lalu apa? Apakah cukup hanya iri? Orang Yahudi ini berkomplot dibantu oleh apa? Kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Jadi kalau bahasa sekarang, orang-orang Yahudi ini apa? Dia kerahkan itu preman-preman pasar supaya bikin ribut dan dia bikin kacau kota itu. Lalu ketika ribut ya, sudah diskenariokan ada kerusuhan dengan harapan mereka bisa grebek si Paulus dan Silas yang kebetulan dia tinggal di rumah Yason ya, dia tinggal di rumah Yason. Tapi ternyata mereka tidak menemukan kedua orang itu di rumah Yason. Lalu akhirnya apa? Si pemilik rumah yang diseret ya, dihadapkan kepada pembesar-pembesar kota. Lalu orang Yahudi itu bilang, ini orang ini sudah mengacaukan dunia ini dan datang kemari ya. Dan bahkan Yason sudah menerima dan memberi tumpangan kepada orang yang memberi kekacauan itu. Mereka pokoknya dihasut lah. Mereka dihasut bahwa mereka bilang ya sama seperti hasutan orang Yahudi dulu kepada Yesus, demikian juga hasutannya kepada Paulus. Dibilang bahwa Paulus dan Silas ini ya sudah melakukan apa namanya? Kalau sekarang tindakan makar. Ya, apa itu tindakan makar? Dia bilang ini memberontak kepada kaisar. Dia bilang ada raja yang lain selain kaisar. Raja yang lain itu disebut Yesus ya. Lalu ketika orang banyak di situ mendengar, gelisah juga ya. Ini wah, gelisah juga kalau ada orang yang apa namanya? yang makar. Tapi apa yang terjadi? Ya, Yason ya dikasih jaminan ya, dan akhirnya dia dilepaskan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Malam itu juga ya, mereka orang-orang yang tadi yang sudah percaya kepada Paulus dan Silas itu ya, yang orang-orang Yunani tadi itu malah suruh Paulus dan Silas pergi aja kalian ke Berea, sembunyi aja di sana. Rupanya ketika dia di Berea, tiba di Berea, dia juga tiba di rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi di Berea itu dikenal lebih baik hatinya daripada orang Yahudi yang ada di Tesalonika ya. Dan ciri khas orang Yahudi di Berea ini, mereka belajar firman Tuhan menyelidiki sendiri. Mereka berdoa dengan kerelaan hati. Setiap hari mereka mengadakan penyelidikan. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya jadi percaya. Termasuk apa?
orang-orang terkemuka dari Yunani. Kalau disebut orang-orang terkemuka dari Yunani, itu bukan hanya yang disebut orang kaya, tapi para filsuf. Ya, para filsuf. Kita tahu Yunani melahirkan filsuf, ada Plato, Socrates, Aristoteles, dan lain-lain. Ya, tapi waktu Paulus sudah mengabarkan apa firman Tuhan di situ, datang lagi mereka menghasut, ya menghasut ke Berea, ya, dan akhirnya apa? Mereka bikin resah banyak orang juga. Tapi apa? Saudara-saudara yang menerima Paulus tadi itu menyuruh Paulus, udah kalian berangkat aja ke pantai laut, ya kamu pergi aja katanya, tapi Silas dan Timotius tetap masih tinggal di Berea. Akhirnya orang yang mengiringi Paulus gila menemani Paulus sampai di Athena, tapi apa? Si Silas dan Timotius tinggal tetap ya di Tesalonika. Apa yang terjadi ketika Paulus menantikan mereka di Athena? Dia sedih hatinya karena apa? Karena kota itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Ya, jadi dia sangat sedih, ya. Dia menemukan bahwa kota itu isinya apa? Isinya penyembahan berhala semuanya. Maka apa? Dia tertantang, ya dia tertantang untuk apa namanya? Untuk melakukan penginjilan di situ, bagaimana menjangkau orang-orang Athena. Dia juga menjangkau mereka yang termasuk yang kafir di situ, ya, termasuk juga para filsuf yang ada di Athena. Demikian sementara kisah yang terjadi di Athena nanti akan dilanjutkan di kisah yang berikutnya. Baik, Pak Tobing. Lanjutkan dari kisah yang pengantar cerita Paulus di Athena dari Pak Tobing. Kali ini kita akan membahas tentang Paulus di Areopagus. Pak Fajar, boleh bantu apa yang terjadi di sini, Pak? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini melanjutkan cerita dari panelis saudara Elvin pada waktu Paulus itu di Areopagus. Dia tahu memang sangat sulit ya untuk menjangkau orang-orang yang memiliki satu kepercayaan penyembahan berhala ya. Pada waktu di Athena dia melihat memang banyak sekali patung-patung, baik itu di jalan-jalan maupun di perumahan mereka ya. Jadi Paulus ini saya yakin memiliki satu kecerdasan bagaimana caranya menjangkau orang-orang seperti ini dan bagaimana dia memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan penyembahan berhala saja. Ini menjadi satu tantangan yang menarik tentunya ya bagi Paulus ya. Jadi bukan saja Paulus untuk menyampaikan pekabaran tentang cerita tentang Yesus atau Kristus kepada orang-orang Yahudi saja, dan dia mencoba untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi, dalam arti adalah orang-orang Athena. Nah, di tempat Areopagus itu biasanya sering dibicarakan mengenai masalah hukum maupun agama ya, kepercayaan agama yang harus segera diputuskan. Bukan berarti Paulus harus menghadapi hukum pidana yang ada di sana, tetapi mereka memberikan kesempatan kepada Paulus untuk menyampaikan agama baru menurut mereka ini ya. Menyampaikan agama baru, ide-ide baru, kepercayaan apa yang Paulus ingin sampaikan kepada orang-orang yang ada di situ. Dan kita tahu bahwa latar belakang orang-orang yang ada di situ itu adalah orang-orang filsuf. Filsuf itu ahli filsafat, kemudian mereka adalah seorang pendebat ya, pendebat memiliki pemikiran ahli pikir ya, baik itu dari golongan Epikuros dan Stoa. Dan tentunya orang-orang Yunani ini ya, adalah orang-orang yang pemikir yang sangat hebat sekali. Dan Rasul Paulus, dia tahu sekali kondisi maupun latar belakang mereka. Mereka juga berpikir. Tapi sekali lagi, Rasul Paulus ini kan memperoleh pendidikannya di bawah Gamaliel ya. Tentunya tidak sulit bagi dia untuk menyampaikan ide-ide baru. Dan pada akhirnya, Rasul Paulus ini menyampaikan apa yang menjadi misi daripada dia. Bagaimana Rasul Paulus ingin memperkenalkan ya Allah mereka kepada orang-orang yang ada di situ, orang-orang Athena yang ada di situ, bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang patut mereka kenal. Kemudian dia menyampaikan ada satu kebangkitan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian dia sampaikan juga melalui kebangkitan
ada satu keselamatan yang ditawarkan kepada setiap orang manusia yang percaya kepada Yesus itu, Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa ada satu kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus dengan kematian di atas kayu salib ini. Dan orang-orang yang ada di sana, baik orang-orang yang bijaksana, orang yang pemikir, kemudian pendengar-pendengar, tentunya merasa heran sementara mereka mendengarkan jalan pikiran dari Rasul Paulus ya, karena sangat bertentangan sekali dengan apa yang mereka percaya ya, karena mereka percaya bahwa ilah-ilah mereka itu tinggal di dalam dewa-dewa yang mereka sembah, dan ini sangat bertentangan sekali, sangat sangat sulit sebetulnya ya, sangat sulit. Tetapi Paulus mengambil kesempatan itu. Paulus mengambil, yaitu dengan metode strategi, ya sudah, saya sampaikan apa yang menjadi ide saya, menyampaikan ada yang menjadi pekabaran misi mereka, apapun mereka mau mendengar atau tidak, yang penting Rasul Paulus menyampaikan akan ide yang baru ini, yaitu tentang keselamatan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib ini. Dan apa yang terjadi, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, banyak sekali orang yang mencoba untuk mencari tahu tentang Injil ini. Dan dampaknya adalah luar biasa sekali. Mereka ingin mengetahui akan janji keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sendiri. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya masih dengan cerita yang sama, yaitu cerita mengenai Paulus di Athena. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Paulus memperkenalkan Allah yang baru kepada penduduk Athena. Silakan Pak Tobing boleh memberikan uraian mengenai kisah ini, Pak. Pemirsa The Safe Ministry, fokus pelajaran kita hari ini tertulis di dalam Kisah 17 ayat 22 dan 23. Kita sama-sama baca dulu ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Pemirsa The Safe Ministry, ini satu strategi yang sangat baik yang dipraktekkan oleh Paulus ketika dia sudah jelas-jelas tahu di hadapan dengan orang yang beda keyakinan, beda pandangan, tapi Paulus ingin merubah pandangan orang itu. Lihat, Paulus tidak menyerang inti perbedaan itu sama sekali. Paulus tidak menyerang, kenapa kalian masih menyembah dewa-dewa, menyembah buatan tanganmu. Dia tidak katakan itu. Dia tahu itu salah, ya, dia tahu bahwa yang mereka sembah itu salah. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dengan sikap hormat, ya, dengan sikap hormat, justru Paulus bagaimana memanfaatkan kesalahan orang Athena itu justru digunakan menjadi kelebihan mereka. Ya, jadi dikatakan dia kan melihat bahwa ini semua ya ada dewa-dewa, ada barang-barang yang mereka puja. Tapi apa ya? Paulus masuk dari mana? Paulus masuk dari sebuah tulisan yang mengatakan apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus mau masuklah dari tulisan itu, dia bilang, justru dari Allah yang tidak kalian kenal itulah saya mau memperkenalkan siapa yang kalian bilang yang tidak kenal itu, supaya kalian nanti kenal. Dalam satu keilmuan yang disebut Neuro-linguistic programming, ya ini mungkin sedikit referensi pemirsa The Safe Ministry, ada salah satu metode memenangkan perdebatan tanpa harus berdebat, yaitu yang disebut reframing. Ya, reframing itu artinya membangun atau membingkai ulang pola pikir orang lain tanpa mempertentangkan apa yang sudah diyakini sebelumnya. Inilah teknik yang digunakan Paulus. Paulus tidak berdebat bahwa kamu salah
itu menyembah berhala-berhala itu. Kamu akan terkutuk dengan itu. Tidak, tapi dia masuk merubah, ya, dia merubah cara pikir orang Athena, justru masuk dengan cara yang lain tanpa mempertentangkan yang mereka sudah yakini. Dia masuk dari apa? Dari tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Pemirsa The Same Ministry, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Satu, ya, hilangkan kebiasaan atau roh yang suka berdebat. Ya, ada banyak kadangkala kesaksian-kesaksian di dalam penginjilan, di dalam acara penginjilan perorangan, seolah-olah adalah satu kehebatan, satu kesaksian yang perlu diceritakan kepada anggota gereja ketika dia menang berdebat. Ya, ingat, itu bukan metode yang baik. Lalu yang kedua, hormati, ya, hormati keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dari orang lain. Jangan serang, ya, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dari orang lain itu. Itulah yang dipakai oleh Paulus, ya, kepada, ya, kalimat kepada Allah yang tidak dikenal itu. Justru Paulus masuk dari situ. Dia hendak memperkenalkan, dia membingkai ulang, memperkenalkan tidak dikenal itu, dia mau memperkenalkan, dan dia tidak bilang buang dulu batu-batu yang kalian sembah itu, buang dulu ukiran-ukiran yang kalian sembah itu, buang dulu patung-patung yang kalian sembah. Bukan, itu pola pikir yang baru sehingga tidak ada resistensi. Itulah metode Paulus di dalam menginjil ketika hendak merubah pikiran atau cara pandang dan keyakinan yang berbeda. Kiranya kita pun diberikan hikmat kepada Tuhan, agar kita tidak terbiasa selalu berargumentasi, berdebat dengan orang lain. Tapi kita menghargai, bahkan dikatakan mengagumi, ya, bahkan dikatakan Paulus mengagumi apa yang mereka yakini. Karena mereka ini orang yang apa? Orang yang sangat militan dengan kepercayaannya. Maka militanismenya itulah, ya, kemilitannya itulah yang dieksplor, yang dioptimalkan Paulus. Kalau kalian bisa militan seperti ini, mengenal Allah yang akan saya perkenalkan ini yang kalian belum kenal selama ini, maka kalian adalah apa? Akan menjadi penyembah-penyembah Allah yang dikenal yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita agar mengurangi roh perdebatan, tapi kita hormat dan kagum terhadap perbedaan pendapat dari orang lain. Dengan demikian, penolakan orang terhadap kita akan lebih kecil. Demikian pemirsa The Safe Ministry, salah satu metode yang sangat baik yang dikenalkan oleh Paulus kepada kita. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai memperkenalkan Allah yang baru. Silakan Pak Fajar, apa arti dari pelajaran ini dan pidato Paulus di Athena? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Bagaimana Rasul Paulus itu memperkenalkan Allah yang baru ya. Sebetulnya ini juga melanjutkan penjelasan dari panelis saudara Elvin ya. Bagaimana strategi metode yang diterapkan oleh Rasul Paulus untuk menjangkau orang-orang Athena yang notabene mereka ini adalah penyembah berhala ya. Penyembah berhala. Namun dengan kepiawaian yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini, dia ada beberapa metode yang patut kita bisa menjadi referensi bagi kita supaya kita bisa menggunakan hal yang sama ya pada waktu kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, ketemu dengan teman-teman kita, orang-orang bahkan orang lain yang tidak kita kenal, di mana mereka memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Apakah kita langsung melakukan satu perdebatan? Itu tidak menjadi satu referensi yang bagus ya. Apakah kita langsung menghakimi mereka dengan kepercayaan yang mereka salah? Tentunya tidak seperti itu. Tetapi kita mencoba untuk melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, kalau kita cermati, mari kita baca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24. Bagaimana Rasul Paulus ini memperkenalkan Allah yang baru. Artinya bahwa Allah yang sebetulnya mereka tidak kenal, itu sebetulnya cukup dekat dengan lingkungan kita ya. Mereka bisa mengenal Allah, itu yang diyakinkan Rasul Paulus kepada mereka. Karena mereka memiliki kepercayaan, mereka menyembah Allah yang tidak dia kenal gitu ya. Sementara Rasul Paulus memperkenalkan Allah yang disembah
itu bisa kita kenal. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24. Yaitu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Artinya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang pencipta langit dan bumi itu tidak terjebak berada di dalam kuil-kuil atau Baal yang mana itu merupakan buatan dari manusia, tetapi lebih jauh daripada itu. Ayat yang ke-25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Banyak kepercayaan yang mereka miliki, mereka harus menyediakan persembahan atau sesajen atau hal-hal yang mungkin ya Allah yang mereka sembah itu harus mereka layani, yaitu dengan menyediakan mungkin makanan atau mungkin beberapa hal yang mereka patut, oh ini memang perlu harus kita bawakan gitu ya. Tetapi bukan seperti itu. Seakan-akan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekurangan. Tidak seperti itu. Paulus mencoba untuk menggiring kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan itu bahwa Allah yang dikenal itu adalah adalah Allah yang tidak kekurangan apa-apa. Bahkan dia yang menyediakan segala sesuatu, memberikan nafas hidup dan memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Inilah yang diyakinkan Rasul Paulus kepada orang-orang Athena pada waktu dia di Areopagus. Nah, ada beberapa metode maupun uraian yang disampaikan, yaitu pidato Paulus, ada 5. Yang pertama itu adalah Paulus memuji ketulusan dan kepekaan dari kerohanian mereka saat itu. Artinya bahwa Paulus itu memahami betul akan ketulusan dan kepekaan kerohanian mereka, meskipun mereka adalah penyembah berhala ya, atau pagan. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia telah mempelajari kepercayaan mereka dan dia menemukan beberapa hal yang dihormati dari apa yang dia telah pelajari. Jadi Rasul Paulus ini memang betul-betul memahami akan kepercayaan orang-orang Athena ini. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan kepada mereka bahwa hal-hal khusus yang dia telah temukan dalam pengamatan tentang agama mereka yang mereka sendiri akui tidak mereka mengerti. Jadi betul-betul Paulus juga paham akan kepercayaan mereka. Rasul Paulus paham bahwa mereka itu sebetulnya tidak mengenal akan ilah atau Allah atau ilah-ilah mereka yang mereka sembah. Malah justru Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah yang patut kita sembah adalah Allah yang bisa dikenal dan dia berada di sekeliling kita. Kemudian yang keempat, dia membagikan aspek dari Allah yang dia tahu sangat mereka butuhkan, yaitu bahwa Allah itu ada dan bahwa dia mengasihi mereka dan tidak jauh dari mereka. Inilah yang diperkenalkan Rasul Paulus kepada mereka ya. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang sangat jauh ya, Allah yang tidak dikenal sama sekali, malah justru Allah yang sangat dekat dengan kita. Dan Rasul Paulus meyakinkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi kepada setiap manusia dan dia sangat dekat, tidak jauh dengan kita. Itulah yang dia tekankan kepada orang-orang yang ada di Athena. Kemudian yang terakhir adalah pada akhirnya dari pidatonya, Paulus mengamarkan mereka sehubungan dengan apa artinya menolak pengetahuan akan Allah yang belum mereka kenal itu. Artinya, Paulus memberikan keyakinan kalau mereka menolak pengetahuan akan Allah yang sudah diperkenalkan kepada mereka, artinya ada kehilangan kesempatan memperoleh keselamatan. Supaya mereka memang betul-betul paham ya akan apa yang disampaikan, bagaimana Paulus ini memperkenalkan Allah yang baru kepada orang-orang Athena. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai melewati sebuah garis. Apa yang Paulus lakukan dalam melewati sebuah garis kepada penduduk Athena? Silakan Pak Fajar. Ya, ini melampaui segala apa yang kita pikirkan ya, melampaui bagaimana Rasul Paulus ini bisa melewati itu semuanya dan bagaimana cara dia menjangkau ya. Tentunya Paulus memulai pengajarannya itu yaitu dengan persamaan yang mereka miliki ya. Metodenya itu bagaimana mereka
mencari persamaan terlebih dahulu ya tentunya ya. Jadi Rasul Paulus ini mencoba menjangkau mereka, memperkenalkan Allah yang baru, yaitu pertama kali yaitu dengan metode mencari persamaan terlebih dahulu. Mereka percaya bahwa ada satu Allah ya, ada satu Allah yang bisa memberikan satu pemahaman, dan mereka sama-sama mereka memang menyembah Allah ya. Hanya caranya saja maupun Allah yang ada di dalam benak mereka itu sangat keliru. Tetapi persamaan yang Paulus coba untuk dapatkan adalah mereka percaya bahwa ada satu Allah di sekitar mereka dan patut mereka sembah. Itu persamaannya ya. Ada satu Allah yang patut mereka sembah. Kemudian yang kedua adalah Paulus mencoba memberikan metode bagaimana dia mencoba mengakrabkan diri kepada orang-orang di situ. Mencari persamaan, berkomunikasi dengan mereka, mengakrabkan diri kepada mereka supaya mereka dapat boleh terjangkau dan mereka boleh mengenal akan Allah yang sebenarnya. Kemudian ada satu metode yang sangat berkuasa selain daripada mencari kesamaan, kemudian membawa satu pengetahuan yang penting, yaitu dia menyampaikan ada satu kebangkitan Yesus dan pengharapan yang ditawarkan. Dan ini dia tidak dapatkan daripada orang-orang yang menyembah berhala, bahwa orang-orang penyembah berhala itu tidak memberikan satu jaminan pengharapan akan kehidupan ya, kehidupan yang di masa yang akan datang. Tetapi Rasul Paulus mengambil langkah itu melewati batas, yaitu dengan memperkenalkan kebangkitan Yesus dan memberikan dengan kebangkitan Yesus ini ada satu pengharapan kehidupan kekal yang ditawarkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus ini. Kita tahu bahwa ada beberapa orang yang menolak Injil, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa sebelum mereka menolak, mereka sudah mengerti dan memahami apa yang mereka tolak. Jadi meskipun Rasul Paulus memahami bahwa apa yang disampaikan di Areopagus itu ada orang yang skeptis atau menolak, tidak mau menerima pekabaran ini, tetapi dia mengambil kesempatan bahwa meskipun ada orang yang menolak, tentunya ada sebagian orang yang menerima pekabaran ini, yaitu pekabaran tentang kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana ada satu pengharapan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Kristus apabila mereka percaya atas kematian Kristus itu sendiri. Dan kita tahu apa hasilnya. Hasilnya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34, ada orang benar-benar yang ingin mencari tahu lebih jauh, dan kemudian mereka pada akhirnya menjadi pengikut Kristus. Jadi jangan kecil hati pada waktu kita bertemu dengan orang yang tidak memiliki kepercayaan yang sama dengan kita ya. Kita sampaikan secara lugas, penuh dengan keakraban. Tentunya tadi panelis saudara Elvin juga menyampaikan, jangan terjebak dengan perdebatan ya, karena itu tidak akan memenangkan semua jiwa. Tetapi kita mencoba akrab, kemudian ya kita mencari persamaan atas apa yang mereka percaya, kemudian kita sampaikan kebenaran Alkitab itu kepada mereka. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sehingga meskipun mereka menolak, mereka sudah menerima. Bahkan mereka sudah mengetahui akan pekabaran atau kebenaran yang mereka dengar pada waktu kita menyampaikan kepada mereka. Keputusan mereka untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang kebenaran, biarlah Roh Kudus itu yang akan menjangkau mereka. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Bapak Tobing akan memberikan kesimpulan akan pelajaran kita selama 1 minggu. Pemirsa The Safe Ministry, bahwa orang-orang yang belum dijangkau itu harus kita jangkau. Ya, ada banyak garis-garis pembatas yang mungkin sulit kita terobos, tapi Paulus sudah mengajarkan, memberi contoh nyata ya bagaimana dia ya bisa menjangkau orang-orang yang nyata-nyata ya, yang nyata-nyata keyakinan, kepercayaan, cara pandang dan sosok yang disembah itu berbeda. Dengan metode reframing atau membingkai ulang, dengan metode matching atau mencari persamaan seperti yang dijelaskan panelis saudara Fajar tadi, maka Paulus bisa masuk diterima oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mudah dijangkau. Semakin tinggi
ya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sulit kita jangkau. Oleh karena apa? Semakin kritis ya orang itu untuk mempertanyakan apa yang akan kita ajarkan. Tidak mudah bagi Paulus untuk memenangkan orang-orang di Athena, karena Athena adalah kota kumpulan para filsuf-filsuf, para pemikir-pemikir, ahli-ahli filsafat. Tentu dibutuhkan cara yang halus, cara yang bersahabat. Kalau kita masuk dengan cara perdebatan, menyerang frontal keyakinan yang berbeda itu, maka dari awal kita sudah langsung mendapat penolakan. Paulus memberikan contoh dan mencari persamaan, maka tidak ada kaum, tidak ada golongan, kelompok yang tidak bisa dijangkau. Asalkan kita menyerahkan hati kita untuk misi ini. Sama seperti Paulus, tidak mudah bagi dia untuk masuk ke golongan para terpelajar kaum filsuf di Athena. Tapi oleh karena dia memberi hatinya, maka Roh Kudus yang memberikan inspirasi apa yang harus dilakukan. Biarlah ini juga menginspirasi kita, pemirsa The Save Ministry dan kami, para panelis di The Save Ministry, agar kita Tuhan gunakan menjadi alat-alatnya menjangkau orang-orang yang belum dijangkau. Sehingga semakin banyak lagi orang yang mengasihi Allah, semakin banyak lagi orang yang mengenal Allah, mencintai Allah, dan kita sama-sama dibawa ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Save Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Save Ministry mendapatkan inspirasi baru dalam menjangkau orang-orang yang sangat berbeda dengan kita yang belum terjangkau. Kita akan tutup di dalam doa, Pak Fajar akan menutup dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menyampaikan satu pelajaran bagaimana kita menjangkau orang lain yang belum mengenal akan Tuhan dan memiliki satu perbedaan keyakinan, kepercayaan kami kepada Engkau. Gunakan kami Tuhan supaya kami dengan menggunakan metode-metode seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang memberikan inspirasi bagi kami supaya kami dapat boleh menjangkau orang lebih banyak lagi sehingga banyak orang yang mengenal kepada Kristus dan percaya bahwa Engkau lah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan dan sungguh luar biasa berkat dan sukacita yang kita rasakan setelah berdiskusi Sekolah Sabat dan suatu semangat baru bagi kita dari mempelajari kisah Paulus dalam menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Kita ingatkan juga untuk pemirsa The Save Ministry untuk meninggalkan komentar, pencet suka dengan video kami dan langganan di channel The Save Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.